Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Bapak Riko Adrial MSI selaku dosen pengampu mata kuliah radiobiologi, dan yang saya hormati teman-teman, kakak-kakak, serta yang telah bergabung dalam kelas radiobiologi pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Transfer Energi dari Foton ke Molekul Biologis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nola Permata Bunda yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi ini. Bersama saya ada rekan-rekan kelompok yang akan menyampaikan materi secara bergantian, yaitu Suci Zila Zuresvi, Rahmi Fauzia, Sania Fitri, dan saya sendiri, selanjutnya yaitu Afifa Atika. Baik, untuk memulai presentasi kita hari ini, saya persilahkan kepada Sania untuk menyampaikan materi bagian pertama, yaitu poin 2 hingga 4 kepada Sania dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama yaitu transfer energi dari foton ke molekul biologis. Energi dari foton berenergi tinggi ditransfer ke molekul biologis dalam sel hidup. Fokus utama adalah peran elektron berenergi tinggi yang dihasilkan dari interaksi foton dengan materi. Proses ini penting karena elektron tersebut menjadi perantara utama dalam mentransfer energi dari foton ke jaringan biologis. Energi foton tidak langsung diserap oleh molekul biologis, tetapi molekul proses hamburan yang menghasilkan elektron berenergi tinggi. Elektron kemudian berinteraksi dengan molekul di sekitarnya dan menyebabkan ionisasi atau eksitasi yang berujung pada efek biologis. Next. Nah, selanjutnya yaitu koefisien atenuasi massa. Proses interaksi foton dengan materi diukur menggunakan koefisien atenuasi massa yang menunjukkan seberapa banyak energi yang diserap atau ditransfer per satuan massa. Pentingnya membedakan koefisien ini adalah untuk memahami bagaimana energi berpindah dalam jaringan biologis dan menentukan besarnya efek radiasi di berbagai jenis tahan atau jaringan. Adapun koefisien yang perlu kita ketahui yaitu mu per rho, yaitu koefisien atenuasi massa total, mu T per rho, yaitu koefisien atenuasi massa total untuk energi yang ditransfer, dan mu AB per rho, yaitu koefisien atenuasi massa untuk energi yang diserap. Next. Nah, poin selanjutnya yaitu pentingnya proses Compton. Proses Compton menjadi materi utama dalam transfer energi ke jaringan biologis, khususnya untuk energi foton antara 10 kilo elektron volt hingga 10 mega elektron volt. Proses Compton adalah ia menghasilkan energi sekunder yang bertanggung jawab atas sebagian besar transfer energi ke jaringan biologis. Adapun prosesnya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, saat energi rendah. Di bawah 50 kilo elektron volt, hasil perhitungan Klein-Nishima, yaitu Kn, cocok untuk energi bebas. Nah, selanjutnya itu energi menengah. Terjadi di atas 100 kilo elektron volt. Perbedaan antara hasil Kn dan kenyataan kecil untuk bahan dengan Z rendah. Selanjutnya itu bahan Z rendah. Untuk bahan Z tinggi seperti timbal, proses fotoelektrik memiliki kontribusi signifikan hingga atas 1 mega elektron volt. Next. Materi selanjutnya itu kontribusi proses hamburan. Koefisien atenuasi total berasal dari gabungan 3 proses utama. Setiap proses ini memiliki dampak berbeda tergantung pada energi foton dan jenis materi yang ditembus. Adapun 3 proses utama tersebut yaitu yang pertama yaitu
proses fotoelektrik. Proses fotoelektrik dominan di energi rendah, terutama di bahan dengan Z tinggi. Di mana energi foton sepenuhnya diserap oleh elektron terikat yang menyebabkan ionisasi. Proses yang kedua yaitu proses Compton. Proses Compton terjadi di energi menengah di antara 100 kilo elektronvolt hingga 10 mega elektronvolt. Proses Compton yaitu penyumbang utama dosis di jaringan biologis. Dan juga saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Sania atas pemaparannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan materi, yaitu kepada Afifa Atika. Kepada Atika, waktu dan layar dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini apa itu saya akan menjelaskan koefisien atenuasi untuk campuran. Apa itu koefisien atenuasi? Koefisien atenuasi adalah ukuran seberapa banyak suatu bahan bisa menyerap atau menghamburkan radiasi, di mana satuan yang digunakan adalah cm² per gram. Untuk bahan campuran, koefisien atenuasi total tidak bisa diambil secara langsung. Mereka dihitung dengan menggunakan metode kontribusi proporsional dari masing-masing unsur penyusunnya. Metode ini memungkinkan perhitungan koefisien atenuasi untuk bahan biologis kompleks berdasarkan komponen penyusunnya. Contohnya seperti unsur hidrogen memiliki nilai koefisien atenuasi 0,1129 cm² per gram, sedangkan unsur oksigen memiliki nilai koefisien atenuasi 0,0570 cm² per gram, dan untuk H2O atau campuran hidrogen dan O, maka nilai koefisien atenuasinya yaitu 0,0632, di mana nilai air lebih kecil dari hidrogen tetapi lebih besar dari oksigen karena merupakan hasil perhitungan dari gabungan keduanya dengan menggunakan rasio atom dan massa jenisnya. Next. Lalu selanjutnya materi interaksi partikel bermuatan. Elektron berenergi tinggi yang dihasilkan dari hamburan foton kehilangan energinya melalui interaksi Coulombic dengan elektron di medium. Energi yang ditransfer oleh partikel bermuatan berbanding terbalik dengan kuadrat kecepatan partikel. Ini menyebabkan transfer energi terbesar terjadi saat partikel hampir berhenti. Rumus dari gaya Coulomb yang digunakan yaitu F sama dengan KZE kuadrat dibagi dengan R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb, K adalah konstanta Coulomb, Z adalah muatan partikel, dan R adalah jarak antara partikel. Next, Kak. Lalu selanjutnya materi tentang transfer energi. Elektron berenergi tinggi adalah produk utama dari proses hamburan yang bertanggung jawab atas transfer energi ke jaringan biologis. Sedangkan proses Compton menjadi mekanisme dominan dalam transfer energi di jaringan lunak untuk foton energi menengah. Nah, secara umum, proses transfer energi ini terjadi dalam 3 tahap utama, yaitu pertama foton, di mana sebagai sumber energi awal, yang kedua elektron, yang menerima dan mentransfer energi, dan ketiga jaringan sebagai medium tempat efek biologis terjadi. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak, Tika. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Kak Ami yang akan menjelaskan materi tentang koefisien atenuasi. Kepada Kak Ami, kita persilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada koefisien atenuasi. Koefisien atenuasi adalah ukuran seberapa besar energi radiasi seperti sinar X atau gamma diserap atau ditransfer oleh suatu bahan. Dengan kata lain, ini menunjukkan seberapa mudah radiasi kehilangan intensitasnya saat melewati materi. Perhitungan untuk campuran bahan seperti jaringan biologis, koefisien atenuasi total dihitung menggunakan fraksi molar dari komponen-komponennya. Proses atenuasi itu terbagi menjadi beberapa cara radiasi kehilangan energinya saat berinteraksi dengan materi. Seperti absorpsi, yaitu proses energi radiasi diserap oleh atom-atom dalam materi. Kemudian transfer, adalah proses energi radiasi ditransfer ke partikel lain seperti elektron. Kemudian campuran merupakan kombinasi dari berbagai proses interaksi. Proses utama transfer energi adalah ada 3. Yang pertama yaitu di mana foton mentransfer energi ke materi. Efek fotoelektrik, di mana foton menabrak atom dan mengeluarkan elektron. Kemudian itu ada efek Compton, di mana foton menabrak elektron dan kehilangan sebagian energinya yang ditransfer ke elektron. Foton yang tersisa dibelokkan. Kemudian ada produksi pasangan, yaitu foton dengan energi tinggi berubah menjadi pasangan elektron dan positron. Kemudian ada dosis serap atau absorbed dose. Dosis serap didefinisikan sebagai energi yang diserap per satuan massa medium. Secara matematis, D sama dengan dE AB per dm, di mana dE AB adalah energi yang diserap dan dm adalah massa medium. Energi yang disimpan melalui ionisasi, eksitasi elektronik, dan pengendapan energi panas. Kemudian, dosis serap bersifat stokastik dan bermakna bila dihitung pada massa besar. Kemudian ada kerma. Kerma atau kinetic energy release per unit mass, mengukur energi yang ditransfer ke partikel bermuatan, di mana rumusnya adalah K sama dengan P mu per rho dikali AV/ETR, di mana AV/ETR adalah energi rata-rata yang ditransfer per peristiwa interaksi. Kemudian ada hubungan dosis serap dan dosis kerma. Dapat dilihat pada grafik, semakin besar dosis kerma, maka dosis serapnya juga akan semakin besar. Kerma maksimum merupakan kerma yang terjadi di permukaan medium dan menurun sesuai tekanan atenuasi. Kemudian peningkatan dosis. Dosis meningkat hingga mencapai puncak setelah titik keseimbangan partikel bermuatan. Setelah keseimbangan, hubungan keduanya bergantung pada keseimbangan partikel bermuatan. Next, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Ami atas penjelasannya. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Uci untuk materi selanjutnya. Kepada Kak Uci dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Lanjut, itu ada interaksi neuron dalam jaringan. Neuron sendiri itu adalah partikel tak bermuatan yang tidak mampu melakukan interaksi kolombik atau kas yang dikaitkan dengan partikel bermuatan. Neuron sendiri itu seringkali berkontributor utama terhadap dosis jaringan karena LET-nya yang tinggi. Lalu efektivitas biologisnya seringkali signifikan. Neuron dihasilkan pada rentang energi yang sangat luas tergantung pada proses pembentukannya. Lalu ada beberapa, yang pertama itu ada hamburan elastis, yaitu energi
energi neutron yang ditransfer ke inti target pada perubahan struktur inti. Lalu ada hamburan inelastis. Inelastis sendiri itu sebagai energi yang diubah menjadi eksitasi inti yang kemudian melepaskan sinar gamma. Kemudian neutron dengan energi menengahnya dari 100 kilo elektron volt sampai 10 mega elektron volt. Lalu itu yang terakhir itu ada hamburan non-elastis. Itu ya itu menyebabkan pelepasan partikel sekunder seperti proton atau alfa dominan sekali untuk neutron cepat dan memiliki efek biologis tinggi. Next. Berikutnya itu ada jenis interaksi neuron lanjutan. Yang pertama itu ada penangkapan neutron. Biasanya neutron sendiri itu ditangkap oleh inti atom, membentuk isotop baru dan melepaskan radiasi gamma. Penting untuk neutron thermal itu biasanya itu kurang dari 0,5 elektron volt. Lalu itu spalasi. Biasanya neutron berenergi sangat tinggi dalam jangka energi itu besar dari 100 mega elektron volt, menyebabkan inti atom itu pecah dengan fragmen. Jaringan terjadi di tubuh manusia, tetapi penting dalam fisik partikelnya. Selanjutnya itu ada struktur lintasan mikrodosimetri. Yang pertama itu ada struktur lintasannya. Biasanya itu pola lintasan yang ditinggalkan oleh partikel bermuatan sangat saat melewati medium. Lalu itu struktur lintasan menggambarkan bagaimana partikel radiasi berinteraksi dengan medium. Dan sementara itu, mikrodosimetri ini membantu kita dalam memahami efek radiasi pada skala mikroskopis. Selanjutnya itu ada mikrodosimetri. Mikrodosimetri ini sendiri studi yang sering membahas tentang distribusi energi di dalam volume kecil seukuran struktur biologis sendiri. Next. Berikutnya itu ada LET atau Linear Energy Transfer. Yang pertama itu kita masuk ke definisinya. LET sendiri itu mengukur rata-rata energi yang ditransfer oleh partikel radiasi persatuan panjang lintasan di medium. Berikutnya itu ada radiasi LET rendah dan radiasi LET tinggi. Kalau LET rendah ini distribusi energi yang cenderung merata dan mendekati nilai rata-rata, sedangkan yang tinggi, LET tinggi itu distribusi energi yang sangat tidak merata dengan beberapa volume menerima energi yang sangat tinggi. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Uci. Sebagai penutup dari materi presentasi, saya sendiri Nola yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Yaitu konsep Rossi dalam mikrodosimetri. Yang pertama yaitu distribusi energi peristiwa yang dilambangkan dengan Y, yaitu menggambarkan jumlah energi yang disimpan dalam volume kecil akibat radiasi. Yang kedua yaitu efek biologis, di mana sangat bergantung pada bagaimana energi didistribusikan pada skala mikroskopis. Yang ketiga yaitu volume sel. Energi didistribusikan dalam volume sel atau bagian sel. Selanjutnya yaitu densitas energi lokal atau Z. Definisinya yaitu energi yang disimpan dalam volume kecil saat partikel radiasi melewati jaringan. LET rendah dan LET tinggi. Itu pada bagian LET rendah, nilai Z-nya itu lebih seragam. Sedangkan LET tinggi, nilai Z bisa sangat tinggi di beberapa area, menunjukkan efek biologis yang lebih signifikan. Next. Selanjutnya, bagian terakhir dari materi kami dapat disimpulkan yaitu
Transfer energi dari foton ke molekul biologis adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai mekanisme interaksi. Memahami proses ini penting untuk memahami efek radiasi pada jaringan biologis dan mengembangkan strategi pelindungan yang efektif. Koefisien atenuasi massa, proses Compton, dan interaksi Coulombic adalah konsep kunci dalam memahami bagaimana energi berpindah dan diserap dalam jaringan biologis. Perhitungan untuk campuran memungkinkan kita untuk memperkirakan efek radiasi pada bagian biologis kompleks. Next, berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber untuk materi yang kami dapatkan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari diskusi yang telah kami lakukan. Baik kurangnya ataupun terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat saran ataupun kritik, dipersilakan. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.